Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri dan bisa juga menggali atau mencari informasi yang ada di komputer. Sistem komputer terdiri dari 3 komponen penting, yaitu hardware, software, dan brainware. Yang pertama yaitu hardware, merupakan perangkat keras yang kasat mata dan memiliki wujud fisik yang dapat diraba. Hardware pada komputer sendiri masih dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu perangkat masukan, perangkat proses, perangkat keluaran, dan perangkat penyimpanan. Contoh dari hardware yaitu CPU, mouse, monitor, dan lain-lain. Yang kedua yaitu software atau perangkat lunak, komponen yang tak kasat mata. Software dibagi menjadi 3, yaitu software sistem, software aplikasi, dan software tambahan. Contohnya adalah Windows XP, game, pembersih virus, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu brainware, orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Contoh dari brainware diantaranya adalah programmer, operator, dan administrator. Fungsi komputer. Fungsi komputer pada dasarnya komputer sangat beragam, tergantung pada para pengguna. Fungsi utama dari komputer adalah 1. Data input. Komputer dapat menerima informasi atau data dari sumber lain. Data tersebut diterima melalui aktivitas di keyboard, mouse, dari komputer lain atau peralatan lainnya. 2. Data processing. Salah satu fungsi utama komputer adalah untuk melakukan pengolahan data sehingga menghasilkan output, yaitu berupa informasi. Umumnya, data yang diolah di dalam komputer adalah berbentuk teks, gambar, audio, video, grafik, dan lainnya. Data output. Fungsi komputer berikutnya adalah untuk menghasilkan output atau informasi setelah melalui proses pengolahan data. Informasi tersebut dapat disajikan melalui monitor, alat printer, dan speaker. 4. Data storage. Komputer juga dapat berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data sehingga dapat ditemukan dengan mudah dan digunakan kembali. Data tersebut dapat disimpan di dalam memori internal komputer maupun memori eksternal. 5. Data movement. Fungsi lain dari komputer adalah untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer lain, berbagai alat output lainnya. Komponen komputer berdasarkan fungsinya dapat dibedakan dalam 3 kelompok. 1. Komponen input. Komponen ini merupakan komponen hardware yang memiliki fungsi sebagai pemberi perintah berbagai tugas yang akan diberikan pada komputer. Beberapa komponen input tersebut diantaranya keyboard, mouse dan trackpad, pen, scanner, mikrofon. 2. Komponen proses. Komponen ini memiliki fungsi untuk mengolah data atau memproses perintah yang diberikan oleh brainware yang kemudian ditampilkan pada komponen output. Beberapa komponen proses diantaranya adalah prosesor, motherboard, hard disk, RAM. 3. Komponen output. Komponen ini adalah komponen yang memiliki fungsi untuk menampilkan informasi dari perintah yang telah diproses oleh komputer. Beberapa komponen output diantaranya adalah monitor, printer, dan speaker. Jenis-jenis komputer. Berdasarkan bentuk dan ukurannya, komputer dapat dibedakan menjadi 7, yaitu yang pertama, komputer portable. Komputer ini jenis komputer yang mudah dibawa kemana saja, di mana penggunaannya untuk keperluan penelitian di lapangan dan berpindah-pindah. Jenis komputer ini kurang populer karena cenderung berat dan lebih besar dari laptop pada umumnya. Yang kedua, komputer desktop. Komputer ini sesuai dengan namanya. Karena komputer ini ada di atas meja, komputer ini juga memiliki CPU yang terpisah dari monitor dan keyboard.
Yang ketiga, komputer laptop. Komputer ini adalah komputer yang bentuknya kecil dan bisa digenggam. Komputer jenis ini sudah sangat jarang digunakan sejak ditemukannya smartphone. Yang keempat, komputer tower. Komputer ini adalah komputer yang bentuknya lebih besar dari komputer desktop dan biasanya diletakkan di atas atau di samping meja. Komputer ini dapat ditambahkan perangkat pendukung karena memiliki expansion slot. Yang kelima, komputer notebook. Komputer ini adalah jenis laptop namun dengan ukuran yang lebih tipis. Umumnya banyak digunakan untuk pelajar, pengajar, dan peneliti yang membutuhkan perangkat komputer yang ringkas dan ringan. Yang keenam, handbook atau sub notebook. Komputer ini adalah jenis notebook yang ukurannya lebih kecil dari notebook pada umumnya. Umumnya, handbook memiliki prosesor dengan spesifikasi yang rendah. Dan yang ketujuh, komputer laptop. Komputer ini adalah jenis komputer yang dapat diletakkan di pangkuan penggunanya. Laptop ini memiliki CPU, monitor, dan keyboard yang menyatu dan mudah dibawa kemana-mana.